Assalamualaikum. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan mempelajari materi IPA tema 5 subtema 1 dengan kajian komponen ekosistem. Ekosistem? Apa itu ekosistem? Apakah ada yang tahu jawabannya? Oke, mari kita simak jawabannya pada video pembelajaran kali ini. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Komponen ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ini dia contoh gambar ekosistem. Wah, kira-kira ada hewan dan tumbuhan apa saja ya? Nah, ekosistem terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya, tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Yang kedua, komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya udara, air, tanah, dan lain-lain. Selanjutnya, ekosistem berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Yang pertama, ekosistem individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seperti seekor sapi atau sebuah pohon. Dan tempat individu disebut sebagai habitat. Yang kedua, ekosistem populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya yaitu ada sebuah kolam yang di dalamnya ada populasi ikan. Selanjutnya, populasi komunitas, yaitu populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya yaitu komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Wah, hebat anak-anak Ibu. Sekarang sudah tahu dan mengenal komponen-komponen ekosistem. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis konsumen dan ekosistem yuk. Konsumen pada makanan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Contohnya yaitu sapi, jerapah, burung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada karnivora, adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Contohnya harimau, elang, singa, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada omnivora, adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lainnya. Contohnya ayam, beruang, kera, dan lain sebagainya. Jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem alami, contohnya hutan, sungai, dan laut. Selanjutnya ekosistem buatan, contohnya kolam dan juga sawah. Ekosistem darat. Yang pertama, hutan hujan tropis, memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhannya sangat beragam. Yang kedua ada sabana, yaitu rumput diselingi dengan pohon-pohon palem. Selanjutnya ada padang rumput, yang dimana terdapat area rumput yang sangat luas dan diselingi dengan semak-semak. Selanjutnya ada gurun atau padang pasir yang sangat kering dan panas. Biasanya terdapat seekor unta. Selanjutnya ada taiga, biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. Selanjutnya ada tundra, yang dingin dan hanya ditemukan lumut-lumutan. Kemudian ekosistem air. Yang pertama, air tawar, contohnya seperti sungai. Yang kedua ada air asin, contohnya yaitu terumbu karang. Yang ketiga ada air payau, peralihan dari air tawar dan air asin, contohnya yaitu teluk dan pantai. Daur hidup hewan, yaitu tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan.
Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya yaitu kupu-kupu yang pertama bertelur, menetas, menjadi ulat, menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna, yaitu terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Seperti telur kecoa berubah menjadi nimfa dan mengalami pergantian kulit atau ekdisis dan menjadi kecoa dewasa. Adapun daur hidup hewan tanpa metamorfosis yang terjadi pada telur ikan yang menetas menjadi ikan muda, lalu menjadi ikan dewasa. Adapun gangguan pada keseimbangan ekosistem karena bencana alam atau aktivitas manusia, seperti penebangan hutan, pemburuan ilegal, pencemaran lingkungan, dan perusakan terumbu karang. Nah, setelah anak-anak tahu mengenal permasalahan ekosistem, apakah kalian ingin menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di bumi ini? Yuk murid-murid hebat, mari kita mulai dari langkah-langkah kecil, seperti tidak merusak tanaman, menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, melindungi hewan, dan juga merawat tanaman. Jangan lupa ya anak-anak untuk tetap menjaga kebersihan dan melindungi hewan agar ekosistem terjaga. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang ekosistem. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.